Dia punya akses ke kamu. Dia bukan nggak tahu kamu ada di mana. Dia tahu kamu di kota mana, dia tahu nomor HP-mu, dia tahu sosial mediamu begitu. Tapi dia masih ragu-ragu untuk melakukan pendekatan kembali, kayak mau mendekat kembali ke kamu gitu karena dia baru saja menyelesaikan sebuah situasi jelimet yang ribet. Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan keadaannya saat ini untuk Capricorn, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes. Oke, jadi ada seseorang yang saat ini kamu pengen tahu keadaannya guys, kabarnya bagaimana dia saat ini. Oke, karena kamu tidak bisa mencari tahu sendiri ya. Karena itu kita akan segera bikin readingan tentang orang yang kamu fokuskan ini. Namanya sudah muncul saat ini guys di dalam pikiranmu. Dari pertama kamu dengar judulnya yang aku sampaikan, pasti namanya sudah muncul ya. Itu dia ciri-cirinya bahwa readingan ini untuk kamu, oke? Bisa jadi orangnya jauh darimu saat ini, bisa jadi kamu tidak tahu di mana keberadaannya, oke? Atau mungkin ini sudah lama sekali guys, bisa belasan atau puluhan tahun yang lalu. Jadi udah hilang kontak ya, kamu gak bisa lacak lagi. Silakan kamu bayangkan wajahnya yang bisa kamu ingat ya. Seingatmu, oke. Kemudian sebutkan namanya satu kali di dalam hati sekarang ya. Yes, sekarang guys, bayangkan wajahnya dan sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Kita akan segera mencari tahu bagaimana keadaannya saat ini, yes. Yang jelas aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus, jadi nggak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa ya. Kita akan segera mulai saja. Namun sebelumnya aku harus kasih tahu ke kalian lagi bahwa ini mini video ya guys, jadi durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended, tapi aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke. Kita akan segera lihat orang yang difokuskan oleh Capricorn ini. Halo, kalau dia For Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Keadaan orang yang difokuskan oleh Capricorn saat ini, yang namanya sudah muncul di dalam pikiran Capricorn. Terima kasih. Ini dia guys, ini dia guys, ini dia guys. Oke, soft whisper. Kamu kayak mendengar bisikan dari dia guys. Jadi gini, ini orang sempat hilang lumayan lama dari hidup, bukan hanya sekedar dari hidup, dari pikiranmu. Kamu pernah lupa dia. Tapi belakangan ini guys, di bulan Juli awal atau dari akhir Juni, kamu kok tiba-tiba teringat lagi ya sama dia. Nah, karena ini orang sedang membisikkan sesuatu ke kamu energetically, whispering ya. Dan itu adalah hobinya dulu ketika kalian berkenalan. Ketika kalian masih bersama atau masih ada kontak begitu, ini orang suka berbisik. Itu dia ciri-cirinya. Jadi dikit-dikit begitu guys ya. Bisa siapa saja ya, bisa siapa saja. Bisa jadi sahabat kamu, bisa jadi mantan juga, whatever, just take how it resonate to your personal life. Tapi jangan dipaksain. Yang jelas ciri-cirinya dia suka berbisik ke kamu. Dan saat ini, belakangan ini kamu teringat-ingat lagi ke dia, padahal sudah sempat lupa. Dan kamu teringat lagi karena dia memang membisikkan sesuatu padamu saat ini. Mari kita lihat guys. Kamu senang dengan bisikan ini, Ci? Jadi ketika dia tiba-tiba muncul lagi di dalam pikiranmu, kamu ada rasa senang juga guys. Loh, kok gue teringat lagi ya gitu. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang percaya dengan energi begitu, bahwa energi tidak bisa berbohong. Ketika seseorang sedang mengingat kita, kita akan mengingat dia juga. Itu biasanya ya guys. Halo. For Capricorn, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Keadaannya saat ini orang yang difokuskan oleh Capricorn. Kenapa dia tiba-tiba berbisik lagi ke kamu ya setelah sekian lama tidak berbisik atau tidak memanggil namamu? Kenapa dia sekarang jadi memanggil namamu lagi? Oh, Scorpio mungkin guys, atau kamu yang Scorpio. Ten of Pentacles. Aku akan ambil 2 kartu lagi untuk dia dan 1 kartu untuk kamu ya.
No, 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 no. Iya. Oke. Oh, begitu ceritanya. Jadi kamu kayaknya udah melupakan ini orang guys. Di beberapa waktu yang lalu, 6 bulan terakhir mungkin kamu udah sempat move on begitu ya dari ini orang. Kamu udah mau melanjutkan dirimu, gak usah ingat-ingat dia lagi deh, gak usah mikir-mikirin dia lagi begitu deh. Tapi yang jelas ini orang kayak pengen berusaha untuk menghubungimu kembali, memanggil kamu kembali. Dia punya akses ke kamu. Dia bukan gak tahu kamu ada di mana. Dia tahu kamu di kota mana, dia tahu nomor HP-mu, dia tahu sosial mediamu begitu. Tapi dia masih ragu-ragu untuk melakukan pendekatan kembali, kayak mau mendekat kembali ke kamu gitu, karena dia baru saja menyelesaikan sebuah situasi jelimet yang ribet. Karena The Ten of Pentacles datang di sini, ini ada kaitannya dengan keluarga ya guys, karena begitulah biasanya Ten of Pentacles. Misalnya ini orang mungkin berkeluarga, sudah punya suami atau sudah punya istri dulunya, dan kemudian dia baru keluar dari masalah yang jelimet yang terjadi di rumah tangganya. Karena kartu berikutnya adalah The Eight of Cups guys. Ini berangkat, pergi, departure ya, meninggalkan The Ten of Pentacles ini. Tidak harus tentang rumah tangga, karena The Ten of Pentacles pun bisa jadi ikatan keluarga. Ya, jadi misalnya dia tuh harus berada di satu rumah dengan keluarganya, harus tinggal sama papanya, sama mamanya, sama adik-adiknya atau saudara-saudaranya begitu. Dan memang dia memilih untuk tidak menghubungimu karena fokus dengan keluarga, begitulah ya guys. Jadi kalau misalnya dulu ini orang sempat ghosting kamu atau tiba-tiba menghilang gak ada kabarnya, berarti urusannya adalah tentang keluarga. Dia tuh menghindari kamu karena kamu itu kayak bakalan bermasalah dengan keluarganya. Gitulah ya guys. Karena ini general reading, ceritanya atau skenario-nya bisa banyak sekali. Kalau memang benar ini adalah sebuah rumah tangga begitu, berarti dia punya pasangan dong ya, punya suami atau punya istri, dan dia tidak ingin kamu terlibat dalam keluarganya, sehingga dia tiba-tiba menghilang. Dan kamu pun sempat move on ya kan, ngapain sih gue mikirin lu lagi, lu menghilang dari hidup gue, ya udah, gue lanjut hidup gue begitu. Tapi yang mengikat dia itu yang lepas guys. Di bulan Juli ini sudah lepas ya. Jadi dia ngerasa dirinya bebas saat ini. Mau kemanapun dia pergi, mau melangkah kemanapun dia bebas. Dan dia sedang mempertimbangkan untuk kembali ke kamu. Lagi-lagi guys, masih mempertimbangkan ya. Sayang sekali kita gak bisa ambil kartu klarifikasi untuk readingan ini, tapi aku harus bilang The Two of Swords itu adalah seperti di persimpangan jalan. Apakah kembali ke kamu atau melanjutkan perjalanannya. Tapi yang jelas ini orang diam-diam begitu ya guys. Tengah malam mungkin ketika tidur dia tuh kayak memanggil namamu, mengingat-ingat kamu kembali, dan itu bisa kamu dengerin ya, karena kalian terkoneksi. Aku lihat pernah dengar istilah benang merah yang terikat di antara jari kelingking seseorang dengan orang yang lain. Itu artinya kita tidak akan pernah bisa putus. Begitu kita bertemu dengan seseorang, kita tidak akan pernah 100% mengakhiri hubungan dengan dia. Mungkin bisa renggang, tapi ketika ditarik benangnya, kita akan merasakan jari kita tertarik juga. Itu yang dia lakukan ke kamu saat ini. Makanya belakangan ini kamu jadi kepikiran lagi sama dia ya. Dan karena kartu nasihat untuk kamu Capricorn adalah The Wheel of Fortune guys, maka aku harus bilang akan dimudahkan untuk kalian kayak terkoneksi atau terhubung kembali, berbicara kembali, berurusan kembali, akan diberi kemudahan ya. Ketika ini orang mau atau bersedia departure atau berangkat dari The Ten of Pentacles ya, berarti memang Ten of Pentacles itu sudah tidak bisa memuaskan dia lagi. Ten of Pentacles itu bukan yang dia cari lagi, bukan yang dia inginkan lagi ya. The Eight of Cups itu akan selalu berangkat sendirian, bukan berangkat rame-rame. Biasanya ketika Ten of Pentacles datang bersama The Eight of Cups, yang berangkat itu merasa bahwa dia bukan bagian dari The Ten of Pentacles itu lagi. Kita kembalikan contohnya ke rumah tangga ya. Jadi kalau seandainya ada seorang suami yang pergi meninggalkan keluarganya, atau seorang istri yang pergi meninggalkan keluarganya, menurut dia bukan bagian dari keluarga itu lagi. Dan ini jelimet banget guys, karena bukan hanya sekedar keluarga kecil, tapi keluarga besar ya. Bisa jadi kabur guys, minggat,
karena aku tidak melihat kartu Major Arcana dari sisi dia. Jadi ini atas keputusannya sendiri. Dan entah kenapa aku merasa ini ada masalah guys. Ya, kepergian dia atau ketika dia meninggalkan The Ten of Pentacles itu ada masalah yang mengikuti di belakangnya. Ya, misalnya kabur, ya, atau tidak memberi kabar, pergi, minggat itu istilahnya ya, atau sembunyi, ya, pergi tanpa izin, tanpa pamit, sembunyi begitu. Dan I don't know, I can feel that the Ten of Pentacles ini tidak bisa melepaskan dia begitu saja. Ya, kayak ada yang mengejar dia di belakangnya, karena ini Eight of Cups ini terlihat seperti diam-diam. Ya, kemungkinan besar dia sedang bersembunyi dari Ten of Pentacles ini, kayak bersembunyi dari istrinya, atau bersembunyi dari suaminya, atau bersembunyi dari keluarganya untuk sementara waktu. Ya, dan di masa persembunyiannya ini, disitulah dia mengingat kamu dan mulai memanggil-manggil kamu lagi. Masalah besar guys di dalam hidupnya. Jadi sesuai dengan judul readingan ini, bagaimana keadaannya, ada masalah besar. Ya, but I don't think kalau kamu terkoneksi dengan dia lagi, kamu ikut kena masalah, enggak. Karena dari sisi kamu itu ada The Wheel of Fortune. Ya, bisa jadi kamu akan membantu dia keluar dari masalahnya. Oke, bisa jadi nanti kamu akan bisa kasih solusi tentang seperti apa yang harus dia lakukan ke depannya supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya saat ini. Ya, karena dia akan segera mendekat kembali ke kamu dan kamu pun akan welcome guys. Ya. Aku tidak merasakan ada dendam, aku tidak merasakan rasain lo kapok lo yang gitu-gitu, nggak ada. Ini orang seperti sedang butuh bantuan dan kamu bisa membantu dia. Yang perlu aku sampaikan ke kamu Capricorn, jangan terlalu berharap banyak ke ini orang karena dia lagi banyak masalah guys. Ya, kalaupun kamu mau memberi kesempatan agar kalian terkoneksi kembali, bersiap-siaplah untuk ikut menghadapi masalah bersama-sama, atau at least kamu bisa membantu dia keluar dari permasalahannya. Itu aja yang paling penting, karena dia membutuhkan bantuan saat ini. Keadaannya sedang tidak baik-baik saja dan dia sedang mempertimbangkan untuk minta bantuan darimu. Kalau dia sudah mulai mempertimbangkan kamu, artinya menurut dia kamu bisa bantu dia guys. Ya, tapi yang jelas di belakangnya banyak masalah. This is life Capricorn. Kalau seandainya kamu bilang, ih malas gue Rey untuk ngurusin masalah orang, capek banget deh gitu misalnya, mana dianya dulu pergi nggak ada kabar misalnya, karena ini kan general reading begitu. Ya silakan, terserah padamu. Ya, tapi Wheel of Fortune itu ada di kamu Capricorn. Kamu yang bisa bantu dia. Tapi kalau seandainya kamu nggak mau bantu pun, itu lagi-lagi terserah kepadamu ya. Ini hidupmu, kamu yang tentukan. Jadi nanti kalau kamu memang nggak mau bantu, orang yang sudah kamu fokuskan ini tiba-tiba ngechat kamu, karena tadi Eight of Wands datang guys, cuman aku tidak ambil karena memang tidak keluar, tidak jatuh ya, tapi terbuka begitu, ngeflip. Kalau seandainya dia menghubungi kamu nantinya, kamu ingatlah readingan ini bahwa ini orang datang membawa masalah. Oke, dan begitu kamu respon, kamu akan terlibat atau setidaknya dia akan berharap agar kamu bisa membantunya. Bersiap-siaplah untuk rempong. Ya, tapi kalau seandainya kamu tidak mau rempong begitu dia menghubungi, ya kamu bisa mengantisipasi sedini mungkin. Oke? Tapi aku rasa sayang sekali Capricorn karena The Wheel of Fortune ini ada pada kamu. Entah kenapa guys, ini seperti kesempatan untuk kamu membuktikan. I don't know membuktikan apa, tapi kayak kamu itu disuruh membuktikan sesuatu dengan cara membantu dia. Yes, itu aja yang aku punya untuk kalian Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Readingan keadaannya saat ini untuk bulan Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Capi. Thank you very much. Dadah guys.